saya Ketut Oki Aryani STRDC, ahli gizi di Rumah Sakit KDH Bros Singaraja. Saya akan memberikan informasi mengenai cara menurunkan berat badan dengan diet rendah kalori. Memiliki berat badan ideal merupakan idaman setiap orang. Lalu, bagaimana cara diet untuk menurunkan berat badan yang benar dan aman? Kelebihan berat badan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa penyebab seperti peningkatan konsumsi makan, terutama pada makanan yang memiliki kalori tinggi, rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, faktor psikologis, dan status sosial ekonomi. Di sisi lain, kelebihan berat badan dapat menimbulkan berbagai risiko yang berdampak pada kesehatan, di antaranya seperti hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, kardiovaskuler, bahkan juga dapat menyebabkan kematian. Berat badan dapat dikatakan ideal jika sesuai dengan rentang normal indeks massa tubuh. Nah, untuk menurunkan berat badan dan mendapatkan berat badan yang ideal, tak jarang sebagian orang rela melakukan upaya penurunan berat badan secara praktis dan diet super ketat, dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang cepat. Padahal, berat badan yang turun drastis bukan berarti lemak di dalam tubuh yang banyak berkurang. Lemak sulit dibakar dalam waktu singkat. Alih-alih lemak yang terbakar, justru yang banyak hilang dari tubuh adalah air atau bahkan jaringan tubuh. Penurunan berat badan secara drastis dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kelelahan, hilangnya massa otot, gangguan elektrolit, gangguan metabolisme tubuh, kekurangan gizi atau malnutrisi, dehidrasi, dan berbagai penyakit lainnya. Penurunan berat badan yang aman yaitu berat badan yang turun sekitar 0,5 kg hingga 1 kg per minggu. Salah satu diet yang direkomendasikan untuk menurunkan berat badan yaitu diet rendah kalori yang tetap berpedoman dengan gizi seimbang. Selain melakukan diet rendah kalori, yang harus diperhatikan yaitu aktivitas fisik, terapi perubahan perilaku, dan konsisten dalam melakukan diet. Adapun syarat dan prinsip diet rendah kalori, yaitu yang pertama, kebutuhan energi. Pengurangan energi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebiasaan makan dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk menurunkan berat badan 0,5 kg sampai dengan 1 kg per minggu, dilakukan dengan mengurangi asupan energi sebesar 500 sampai dengan 1000 kalori per hari dari kebutuhan normal. Pengurangan energi ini ditunjukkan agar terjadi keseimbangan sehingga tubuh memecah simpanan lemak untuk memenuhi kebutuhan harian. Pengurangan energi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebiasaan makan. Yang kedua, kebutuhan protein. Kebutuhan protein tinggi yaitu sekitar 15 sampai dengan 20% dari kebutuhan total kalori. Sumber protein yang dianjurkan adalah seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, telur, susu rendah lemak, dan produk olahan lainnya, tahu, tempe, kacang kedelai, dan kacang-kacangan lainnya. Sebaiknya menghindari jenis protein seperti kulit ayam, kambing, jeroan, dan santan kental. Yang ketiga, kebutuhan lemak. Lemak diberikan sekitar 20 sampai dengan 25% dari total energi. Usahakan sumber lemak yang berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh ganda seperti minyak kelapa sawit dan minyak jagung untuk menggoreng makanan. Yang keempat, kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat sedikit lebih rendah yaitu 55 sampai dengan 60% dari total energi.
Gunakan lebih banyak sumber makanan yang mengandung karbohidrat kompleks untuk memberikan rasa kenyang dan mencegah konstipasi atau sembelit. Yang kelima, vitamin dan mineral. Pemenuhan vitamin dan mineral juga sangat penting untuk memberikan keseimbangan zat gizi. Vitamin dan mineral dapat diperoleh dari mengonsumsi beraneka ragam buah dan sayuran. Yang keenam, kebutuhan serat. Serat yang dianjurkan yaitu 20 sampai dengan 35 gram per hari. Sumber bahan makanan yang mengandung serat tinggi ada pada buah dan sayur. Konsumsi serat dapat membantu menurunkan berat badan dengan cara mengisi ruang di lambung, sehingga merangsang reseptor dalam tubuh yang membuat otak berpikir bahwa Anda sudah kenyang dan harus berhenti makan. Serat juga dapat memperlambat pengosongan isi lambung dan kerja pencernaan, sehingga akan merasa kenyang lebih lama. Selain itu, serat juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan pencernaan. Mengonsumsi serat yang memiliki sifat prebiotik seperti sereal, pisang, apel, dan lainnya akan merangsang pertumbuhan bakteri baik di dalam saluran pencernaan. Nah, bakteri inilah yang akan membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi, pencernaan yang sehat bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh, menghindari soda dan jus buah kemasan. Jus buah kemasan dan soft drink biasanya sudah ditambah dengan gula dalam jumlah yang besar. Salah satu studi menunjukkan bahwa kedua jenis minuman tersebut sangat mampu membuat seseorang memiliki kelebihan berat badan. Jadi, kalau kalian ingin mengonsumsi jus, buatlah jus buah atau sayuran yang segar yang tidak diberi tambahan gula. Yang kedelapan, ada asupan cairan cukup. Mengonsumsi air putih 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter air per hari. Berikut ini adalah bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk diet rendah kalori. Selain mengontrol pemenuhan kebutuhan zat gizi yang seimbang, perlu juga mengontrol besar porsi setiap makan dengan menggunakan alat makan atau piring lebih kecil dengan takaran sumber protein dan sayur lebih banyak dibandingkan dengan sumber karbohidrat, ditambah dengan melengkapi konsumsi buah serta mengunyah makanan lebih lama. Kesuksesan dalam menurunkan berat badan juga sangat ditunjang dengan adanya aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan bisa dengan kegiatan di rumah atau berolahraga secara teratur. Apapun jenis olahraga yang dilakukan tidak akan menghasilkan penurunan berat badan yang maksimal jika Anda tidak melakukannya secara konsisten. Jadi, jika ingin mencapai berat badan yang diinginkan, lakukanlah olahraga secara rutin setiap hari atau berikan jeda istirahat 2 hari dalam seminggu. Sekian informasi dari saya mengenai cara menurunkan berat badan dengan diet rendah kalori. Untuk hasil yang maksimal, kita harus melakukannya dengan sabar dan konsisten. Terima kasih.